Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila an qala, yang paling bawah, wa yukabbaru alaihi arba'u takbiratin yaqra'ul fatihata ba'dal ula wa yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da thaniyah wa yad'u lil mayyiti ba'da thalithati fa yaqulu Allahumma inna hadha 'abduka wa ibnu 'abdika kharaja min rauhid dunya wa sa'atiha wa mahbubihi wa ahibbaihi fiha ila dhulmatil qabri wa ma huwa laqihi kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluka wa anta a'lamu bihi minna. Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bihi wa asbaha faqiran ila rahmatika wa anta ghanimun an adabihi wa qad ji'naka raghibina ilayka syufa'a lahu. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz anhu walaqihi birahmatika ridhaka waqihi fitnatal qabri wa adabi waqihi fitnatal qabri wa adabihi wa adabahu fitnatal qabri wa adabahu wafsah lahu fi qabrihi wa jafil arda an jambayhi wa laqqihi bi rahmatika wa laqqihi bi rahmatika al-amna min adabika hatta tab'athahu aminan ila jannatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik. Kita sampai pembahasan tentang mensolatkan jenazah. Kemarin udah mandiin jenazah, mengkafani jenazah, kemudian mensolatkan jenazah. Paling afdal yang mensolatkan jenazah adalah ahli warisnya, anaknya. Jadi kalau ada ustadz, ada kiai, ada habaib, kalau anaknya bisa, maka anaknya lebih afdal. Kalau anaknya tidak bisa, baru siapa aja. Jadi urutan imam di dalam sholat jenazah berbeda dengan urutan imam di dalam sholat fardu. Kalau sholat fardu, tentu yang dipilih dahulukan adalah sholat imamnya adalah imam yang faqih, tahu ilmu fikih, alim ilmu fikih dalam bab sholat, dan yang terikat dengan sholat, istinja, najis, wudu, tayamum, hal-hal yang membatalkan wudu, mandi junub. Terus dari sholatnya apa? Rukunnya sholat, syarat sahnya sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, syarat sahnya sholat berjamaah. Itu namanya, kalau dia paham, itu namanya dia alim di dalam sholat, alim di dalam bab sholat. Itu lebih afdal. Yang kedua adalah qari. Qari itu hafid Al-Quran, begitu ya. Jadi tahu ilmu tajwid, hafalan Al-Qurannya lebih banyak, tahu ilmu tafsir, pokoknya sekitar daripada Quran. Paham tuh?
Kalau ada alim sama hafid, duluin alim. Paham deh? Ntar urutan keempat atau kelima baru hasanus shaut, yang bagus suaranya. Nah, kalau kita kebalik, yang suaranya bagus duluan, betul kan? Atau enggak yang tua gitu, atau enggak yang alim lebih diutamakan. Kecuali hadir di situ adalah, jadi pertama diutamakan adalah imam rawatib. Ini alim, imam rawatib. Imam rawatib itu apa? Imam yang udah biasa di situ. Zuhur siapa, maghrib siapa, isya siapa, begitu ya, subuh siapa. Pokoknya ahli kampung situ. Dia lebih afdal daripada yang lain. Ntar kalau ada yang lebih alim dari dia, maka yang lebih alim lebih diutamakan daripada imam rawatib. Paham deh? Nah, gitu. Kecuali imam salat jenazah. Imam salat jenazah bukan imam rawatib. Imam salat jenazah bukan orang kampung, tetapi ahli waris. Dalam hal ini anaknya. Dia tahu nggak tentang salat jenazah? Takbir yang 4, niat usholinya, bacaan di takbir pertama apa, takbir kedua apa, takbir ketiga apa, keempat apa. Minimal itu dulu dah. Dia bisa, dia lebih afdal daripada imam rawatib. Paham deh? Nah, itu dia gitu. Makanya kalau ada kiai atau habaib yang tahu, dia diminta untuk imam, pasti dia akan tanya dulu, dia punya ahli waris kan nih almarhum? Kalau dia punya, suruh dia dulu. Kalau dia udah bilang diserahkan, nah baru. Nanti jangan pakai tanya lagi, dan emang lu kagak bisa, lu kagak belajar, jangan dibuka aib orang. Gitu ya. Nah, ini sholat jenazah. Kapan masuknya sholat jenazah adalah setelah dia dimandikan dan dikafani, baru masuknya sholat jenazah. Baik yang hadir maupun yang gaib. Ente kapan boleh sholat gaib? Orang yang jarak dari sini ke tempat almarhum itu lebih daripada masafatul qasar, 83 km yang diperbolehkan sholat jamak dan qasar. Itu berlaku sholat gaib. Almarhum meninggalnya di mana? Di Cirebon. Dari sini ke Cirebon lebih dari 83 km, maka bisa sholat gaib di depan. Kapan sholat gaibnya? Kira-kira di sana udah dimandiin belum? Udah dikafanin belum? Kalau dia udah dimandiin dan dikafanin, maka bisa sholat gaib di sini. Jangan dengan meninggal langsung kita sholat gaib, enggak. Sebagaimana masa hadirnya yang di situ. Kapan boleh sholatin? Mandiin dulu, kafanin dulu, baru disolatin. Nah, baru itu disolatin harus sama orang laki-laki. Jadi kemarin kita udah bahas bahwa yang nyolatin, yang bawa, yang masukin ke liang lahat, yang baca talqin itu orang laki. Kalau orang perempuan hanya dia mengkafani, memandikan dan mengkafani aja. Adapun yang gotong, yang angkat, yang nyolatin itu orang laki, baik yang almarhum laki-laki atau almarhum perempuan. Begitu. Jadi kalau perempuan mau ngikut sholat, sebenarnya hanya sekedar sunnah aja, nggak sampai menggugurkan daripada fardu kifayah. Apalagi kalau perempuan itu adalah istri daripada almarhum, nah ini nggak sunnah, karena dia sudah berlaku yang namanya masa iddah, betul kan? Kalau ente sayang, bilang sama istrinya, kalau ente sayang sama suami ente yang barusan meninggal, agar dia nggak beban nanti ditanya di alam kubur, mendingan ente gak usah ikut ke tempat sholat, ke tempat pemakaman, gak usah ikut. Karena udah masa iddah boleh nggak keluar rumah?
nggak boleh, hukumnya haram. Kecuali darurat, bangunannya udah mau roboh, udah temboknya diginiin tuh doyong, paham tuh, bakalan rubuh, nah itu boleh keluar. Atau udah berat, boleh kagak ada makanan, minuman, dia kudu keluar nyari makanan, minuman, nggak ada aplikasi GoFood gitu ya. Ada aplikasinya cuman nggak punya kuotanya, kan nggak bisa juga. Nggak ada orang baik yang bawain makanan, minuman ke rumah dia, maka dia harus nyari sendiri, boleh, itu waktunya darurat. Tapi kalau masih ada saudara yang bawain makanan, masih ada tetangga yang ngasih makanan kebutuhan dia, maka wajib dia di dalam rumah selama 4 bulan 10 hari. Bininya ada 4 Ustaz, semua 4-4-nya 4 bulan 10 hari. Jangan dibagi 4 bulan 10 hari, berarti satu orangnya 1 bulan lebih 2 hari setengah. 2 hari setengah. Karena bininya ada 4. Jadi semuanya 4 bulan 10 hari. Ketika disolatkan, maka dia tempatnya, kalau perempuan di mana? Di ajizah. Ajizah itu pinggang, panggul jadi. Imamnya berada di ajizah. Kalau dia laki-laki berada di kepalanya. Dan susunan safnya sholat jenazah berbeda dengan susunan safnya sholat fardu atau sholat yang lainnya. Bahwa tidak lengkap satu shaf kecuali sempurna, baru mulai lagi shaf yang di belakang sempurna. Nah kalau sholat jenazah, dia sunnah memperbanyak shaf, jadi ke belakang. Jadi sunnah memperbanyak shaf, jangan dihabisin ke kanan kiri, kecuali tempatnya memang gak muat. Tapi kalau misalnya orang yang cuma sedikit, perbanyak shaf lebih afdal. Lebih afdal, jangan kurang daripada 3 shaf. Ustaz, yang nyolatin cuma 4 orang, imam makmum 3, maka makmum ini berdirinya sendiri-sendiri di belakang sampai bikin 3 shaf alias 3 baris. Kayak ente dulu baris pramuka belakang, ya kan? Ustaz, orangnya cuma 2, ya udah mundur ke belakang, jangan ke samping, begitu ya. Dan jumlahnya ganjil lebih afdal. Jadi kalau udah 3, berarti 5, 7, bikin begitu. Lebih banyak shaf, lebih fadilahnya. Barang siapa jenazah yang disolatin sama 3 shaf, maka jenazah itu diampuni oleh Allah. Siapa orang yang nyolatin orang yang udah diampuni, maka yang nyolatin juga diampuni dosanya oleh Allah. Jadi saling keterikatan. Man shalla al-maghfur ghufira lahu. Barang siapa sholat jenazah kepada jenazah yang sudah diampuni lantaran dia disolatin dengan 3 shaf, maka dia diampuni dosanya oleh Allah. Terus kemudian ada rukunnya. Yang pertama adalah niat. Niatnya sholat jenazah adalah usolli, terus kemudian orangnya ala hada atau ala hadihi. Kalau gaib alal mayyitil gaib. Kalau perempuan yang gaibah alal mayyitatil gaibah. Gitu. Jadi disebutin usolli ala hadzal mayyiti. Terus kalimat arba'at takbirat mustaqbilal qiblati imaman atau makmuman fardu kifayatin lillahi ta'ala. Terus kemudian kalau pengen ringkas, arba'at takbiratnya nggak usah disebutin. Jadi usolli ala hadzal mayyiti fardu kifayah makmuman lillahi ta'ala atau imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Gitu ya.
Jadi si makmum sama imam tahu kalau jenazah ini laki atau perempuan. Kecuali babnya makmum nggak tahu, tiba-tiba diikut sholat jenazah, nggak tahu yang meninggal ini laki atau perempuan, akhirnya dia kaitkan dengan niatnya imam. Jadi niatnya usolli ala man sahhat alaihil imam. Fardu kifayah makmuman lillahi ta'ala. Saya sholat sebagaimana sahnya imam sholat jenazah ini. Kalau imam udah pasti tahu. Imam udah pasti tahu loh. Nah. Kalau di sini kagak kebayang dah, makmum nggak tahu jenis kelamin si almarhum, itu nggak kebayang kalau di sini. Kalau ente di Masjid Nabawi sama di Masjidil Haram itu baru bisa. Kenapa? Karena kan orangnya banyak. Nah jenazahnya ada di depan, ente bisa jadi di saf belakang. Kan gede banget tuh Masjid Nabawi. Udah gitu pengumumannya bakalan ada salat jenazah, itu pengumumannya pakai bahasa Arab. Bahwa ini almarhum ini ada satu, apa ada dua, apa ada tiga. Ini tiga terdiri dari 2 orang laki-laki, 1 orang perempuan, ada 3 orang perempuan, 1 orang laki-laki. Itu semua pengumumannya pakai bahasa Arab. Jadi kalau ente nggak paham, berlaku tuh niat tadi. Usolli ala man sahhat alaihil imam. Apa niatnya? Usolli ala man sahhat alaihil imam. Saya niat sebagaimana sahnya imam salat. Ini buat siapa tadi? Buat makmum yang tidak tahu jenis kelamin si almarhum, mayatnya. Nah kalau imamnya dia niat usolli ala man sahhat alaihim, yang bagaimana sih? Lu yang jadi imam masa lu gantungin niatnya kepada imam? Kalau imamnya udah kasih tahu laki perempuan, laki oh berarti dirinya di pala, perempuan oh berarti dirinya di pala. Gitu ya. Adapun menghadapnya ada 2 pendapat. Yang pertama, kepalanya di sebelah kanan, kakinya di sebelah kiri. Sana kiblat, kepalanya di sebelah kanan ente, berarti yang menghadap kiblat, kakinya di sebelah kiri. Yang kedua, dibalik, kepalanya di sebelah sana, kakinya di sebelah sini. Dan ini yang diamalkan oleh Sadah Ali Barawi. Di Terik, di Sewon, Habaib itu biasanya ngamalin yang ini. Termasuk yang menguatkan terakhir Al-Walid Habib Abdurrahman bin Ahmad Segaf, Biduri ya, ayahnya Habib Ali Allah. Beliau menguatkan pendapatnya yang biasa dipakai, diamalkan oleh ulama Sadah daripada Pak di Hadramut. Kepalanya di sana, kakinya di sebelah sini. Cuman jangan ribut gara-gara cuma kepalanya di kanan sampai di kiri. Kagak sah yang kepala kanan, kagak sah yang kepala kiri. Udah yang penting kita sholatin aja udah begini. Enggak, ini kudu 2. Ustaz mohon maaf, silakan yang kepala kanan dulu. Habis itu ayo kepala kiri gitu. Alhamdulillah. Sama ada pernah cerita di Cipete itu, di Ajinawi sama di Cipete itu, di Ajinawi termasuk yang menguatkan bahwa habis asar gak ada salat jenazah. Di sini pernah dengar gak? Di antara waktu yang makruh salat adalah habis asar, habis subuh gitu ya. Pada dasarnya mau kapan aja salat jenazah boleh. Habis asar, habis subuh gitu ya. Karena dia disunahkan untuk dipercepat gitu ya. Di Hadramut rata-rata yang nyalatin jenazah habis asar gitu ya. Nah di sana kalau udah rapi sholat asar, ada yang dia pendapat tuh yang habis sholat asar itu kagak ada sholat jenazah. Nah sebagian lagi mau habis asar, mau habis subuh tetap boleh sholat jenazah. Masih ingin nunggu maghrib begitu ya, jenazah. Kelamaan nungguin maghrib. Sekarang bukan nungguin maghrib, nungguin besok.
meninggalnya udah pagi, masih dikuburin besok, kan lama. Jadi sunnahnya jenazah itu mabni ala sur'ah. Sunnahnya itu dipercepat, lebih cepat lebih bagus, karena kita husnuzon sama si mayit. Dia ini termasuk orang yang bilang kondimu nih, cepetin saya, karena dia udah melihat surga. Karena hadisnya ketika orang meninggal dunia maka diperlihatkan surga, maka dia bilang sama orang sekelilingnya, tapi dia nggak dengar. Sekelilingnya pada dengar kecuali dua, jin sama manusia, nggak dengar. Malaikat, hewan, binatang, tumbuhan pada dengar suara itu. Si mayit lagi ngomong kondimu nih, cepetin saya, begitu. Ada lagi model almarhum yang belangsak hidupnya, maka diperlihatkan neraka.